Ya, kita dalam tren pelemahan dengan waktu yang cukup panjang, Anda melihatnya bagaimana dari sisi pelaku usaha ditambah banyak distorsi saat ini, yaitu ada perhelatan pesta demokrasi dan juga banyak sentimen global lainnya seperti perang Israel-Hamas dan juga Rusia-Ukraina yang belum berakhir hingga saat ini. Silakan Bu Diana. Iya Mas, memang kita juga dalam kondisi saat ini khawatir ada ya, tetapi memang dari 2 bulan ke belakang ini daya beli masyarakat kelihatan sangat terjadi penurunan. Ini kan memang karena pengusaha sendiri dalam keadaan wait and see banyak, mengingat kita akan menghadapi pesta demokrasi. Dan ini ternyata berpengaruh dari luar juga gitu problemnya. Dengan adanya perang yang sebelumnya sudah seperti itu, sekarang apalagi di Timur Tengah seperti ini. Nah ini pengusaha memang sudah pada posisinya berteriak dengan adanya penurunan dari daya beli masyarakat. Itu sudah terjadi Mas dari 2 bulan sebelum ini. Oke, baik. Jadi sudah mulai berteriak begitu ya dengan daya beli masyarakat dan tentunya dibebani oleh kurs rupiah terhadap dolar yang mana juga terjadi pelemahan. Saya akan tanyakan juga ke Mas Revo. Mas Revo, sebetulnya diharapkan ataupun yang dilihat para pelaku usaha bukan naik turunnya, tapi adalah stabilitasnya. Kalau dalam level saat ini yang terjadi bahkan kemarin hingga 15.900 walaupun hari ini menguat, sebetulnya dalam koridor stabilkah rupiah kita atau justru sebenarnya karena memang sangat cepat sekali ini bisa dikategorikan tidak stabil rupiah kita terhadap dolar? Yang terjadi pada rupiah kali ini memang lebih ke arah apresiasi dari DXY-nya sendiri, indeks dolar US. Jadi karena kita ketahui apresiasi dari indeks dolar US-nya atau DXY-nya itu luar biasa cepat sekali, bahkan year to date itu di atas 1%, itu membuat mata uang di emerging market, salah satunya rupiah, gitu ya, Indonesia itu mengalami pelemahan. Kalau kita berbicara mengenai year to date dari segi rupiah Indonesia, itu kurang lebih di sekitar 2% sudah depresiasi. Jadi awal tahun itu kurang lebih 15.500-an, ya, kurang lebih. Kemudian sekarang sudah sekitar 15.900 kurang lebihnya, meskipun ada penguatan hari ini ya. Tapi basically kalau kita cermati, meskipun di September sama Oktober ini terjadi pelemahan cukup signifikan, tetapi pelemahan yang terjadi ini relatif dia smoothing. Jadi bukan dalam volatilitas yang begitu besar sekali. Jadi kita masih kategorikan sebagai pelemahan yang cukup stabil. Jadi kalau kita cermati, meskipun dia melemah, tapi masih dalam kategori stabil. Karena kalau kita bicara mengenai pelemahan yang terjadi ini, bukan hanya, atau depresiasi ini bukan hanya terjadi di rupiah Indonesia saja, melainkan di seluruh mata uang yang kalau kita bicaranya berhubungan dengan USD. Karena USD begitu kuat sekali. Bahkan kalau kita bicara alasannya kenapa, salah satunya adalah tensi geopolitik, kemudian Fed Fund Rate yang juga higher for longer, itu yang membuat tekanan terhadap mata uang di Asia khususnya. Bahkan menurut saya pribadi, rupiah yang terdepresiasi secara year to date ini kurang lebih di sekitar 2%, itu masih relatif cukup baik kalau kita bandingkan dengan negara-negara peers di Asia khususnya, seperti yen Jepang, kemudian ringgit Malaysia, itu depresiasinya sudah besar sekali. Bahkan yen Jepang itu sampai belasan persen. Sehingga meskipun kita terdepresiasi, tapi basically mata uang kita masih relatif cukup dalam kategori stabil seperti itu. Oke, apabila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya, khususnya di Asia, kita masih cenderung stabil dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, kalau dari pelaku usaha atau dari sisi Anda, Bu Diana, apakah memang masih juga dalam koridor stabil dilihat atau diimplementasikan dalam aktivitas bisnis dan juga usaha sehari-hari? Silakan, Bu Diana. Ya Mas, kalau kita melihat memang kondisi dolar yang begitu dalam minggu-minggu ini tiba-tiba menembus dengan 16.000, tadi Mas Revo sudah sampaikan, sedikit relatif aman kalau untuk di kita, karena kita tahu bahwa semua negara juga mengalami hal yang seperti ini kalau berbicara dengan ekonomi makro. Tetapi kalau di kita ini kan ada eksportir dan importir nih Mas. Nah, yang eksportir ini pasti merasa bahwa mereka peluang lah ini ada kenaikan dolar. Dan kami berharapnya situasi pasar kondisi seperti ini, itu banyak teman-teman yang untuk pesta demokrasi ini menyimpan dolar nih Mas. Jadi kemarin teman-teman di pelaku usaha money changer itu menginformasikan bahwa banyak sekali terjadi penukaran uang. Nah ini juga mungkin
kami berharap bahwa ini akan nanti menjadi perputaran ekonomi yang baik, sehingga saatnya ini menukarkan dolar yang ada, kemudian pertumbuhan ekonomi khususnya adalah konsumsi rumah tangga bisa juga terjadi peningkatan. Itu harapannya. Dan teman-teman yang importir memang pastinya kalau yang sudah jatuh tempo mereka juga teriak dengan adanya dolar yang seperti ini. Dan tapi kan kita tahu bahwa ada intervensi juga dari pemerintah. Itu yang diharapkan oleh teman-teman pelaku usaha, Mas. Oke, baik Bu Diana. Saya akan kembalikan ke Mas Revo. Mas Revo, sebetulnya kontribusi dari pesta demokrasi atau pemilu yang akan diadakan di tahun 2024 nanti, walaupun sudah semaraknya, sudah terasa saat ini, apakah memang berkontribusi besar terhadap tren pergerakan rupiah saat ini? Ya, kalau kita bicara kontestasi politik, kemudian nanti pemilihan di Februari, capres-cawapres, itu dampaknya bukan cuma ke rupiah sebetulnya. Jadi dampaknya nanti cukup luas ke pasar keuangan kita, baik nanti hubungannya ke capital inflow outflow di SBN, kemudian di saham, kemudian kalau kita breakdown lagi di saham itu di berbagai sektor, ada komoditas, mungkin infrastruktur, manufaktur, dan lain sebagainya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Tapi kalau kita bicara mengenai rupiah, memang salah satu yang perlu diperhatikan adalah dari segi visi misi atau gagasan dibawakan oleh pasangan capres-cawapres ini. Apakah mereka akan sangat concern dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap USD atau tidak? Bagi pasangan-pasangan yang memang sangat concern dengan atau punya visi misi ya, gagasan yang memang sangat erat kaitannya atau concern sekali dengan yang namanya ekonomi Indonesia, khususnya dengan kondisi kalau kita ketahui 2024-2025 itu bukan tahun yang mudah, uncertainty masih cukup besar, volatility semua juga masih cukup besar di US sana khususnya ya, dan juga di China juga masih ada perlambatan, yang mana itu juga mitra dagang untuk Indonesia sendiri, ekspor impor. Sehingga bagi pasangan yang memang fokus ke ekonomi, itu akan menjadi challenging, dan kalau dia memang sangat concern dengan ekonomi kita dan sangat concern dengan suku bunga, inflasi dan sebagainya, maka itu akan menjadi poin plus juga yang akan berpotensi untuk membuat rupiah ke depannya akan lebih stabil lagi dan bisa jadi akan berpotensi mengalami penguatan. Meskipun mungkin tidak sampai ke arah 14.000 mungkin ya, tapi at least ada penguatan terlebih dahulu untuk di 2024. Oke, ada harapan ya di tahun 2024 nanti. Saya akan kembali ke Bu Diana. Bu Diana, sebetulnya di tengah era tren suku bunga tinggi saat ini, lalu rupiah kita juga terdepresiasi terhadap dolar, sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha agar memang bisnis dan juga usahanya bisa stabil di kondisi seperti saat ini? Ya, kalau khususnya teman-teman di importir, kita juga sudah mengingatkan bahwa lebih menggunakan produk dalam negeri. Itu apabila memang produk-produk di dalam negeri masih ada, jangan terlalu terpaku kepada justru bahan baku ya terutamanya, itu pergunakanlah di dalam negeri. Kemudian juga dari yang ada, teman-teman ini jangan terlalu membebani US dollar. Jadi bisa alat penukaran mata uangnya diganti, jangan terlalu terpaku kepada US dollar. Itu juga salah satunya yang kita gerakkan kepada teman-teman semua. Cuman ya memang kendalanya banyak. Teman-teman importir mengatakan bahwa lebih simpel dengan dolar Amerika. Nah, ini juga salah satunya, Mas. Dan tentunya kita memang di dalam negeri sendiri berusaha untuk bagaimana mengefisiensikan produktivitas kita, sehingga jangan sampai cost kita terlalu besar sehingga tidak bisa berkompetisi dengan kondisi yang ada. Itu kondisi sekarang, Mas, yang kami lakukan. Oke.